Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, dan dalam kita belajar diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga ilmu yang kita pelajari juga dapat bermanfaat ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang kedua, manfaat air sungai bagi kehidupan. Nah, apakah di sekitar rumahmu terdapat sungai anak-anak? Tentu saja ada ya, walaupun agak jauh. Nah, jika iya, apakah sungai di sekitar rumahmu pernah mengalami kekeringan anak-anak? Nah, pasti sudah pernah ya di musim kemarau. Nah, tahukah kamu mengapa air di bumi tidak pernah habis? Ya, nanti kita pelajari bersama. Air sangat kita butuhkan untuk hidup dan keperluan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Tahukah kalian, kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi, yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir ke laut. Nah, itu tadi anak-anak video tentang siklus air ya. Nah, proses siklus air itu ada 4. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air karena terkena sinar matahari. Biasanya yang menguap itu adalah sungai, danau, waduk, dan tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu namanya transpirasi. Kemudian tahap yang kedua adalah kondensasi, yaitu uap air mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air atau pengembunan ya. Kemudian presipitasi, yaitu turunnya air ke bumi atau biasa kita sebut hujan. Yang keempat adalah infiltrasi, yaitu air yang turun ke bumi meresap ke dalam tanah, itu atau peresapan ya, itu namanya infiltrasi. Nah, ini adalah gambarnya tadi ya anak-anak. Siklus yang pertama itu namanya evaporasi. Nah, evaporasi ini penguapan yang terjadi pada air laut, sungai, ataupun danau.
Kemudian ini transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian uap air itu akan naik ke langit, kemudian akan terjadi kondensasi atau pendinginan atau pengembunan ya anak-anak. Setelah itu ketika sudah penuh titik-titik airnya, maka awan itu sudah tidak bisa menampungnya. Kemudian air akan turun ke bumi atau akan turun hujan, namanya adalah presipitasi. Air yang turun ke bumi ada yang ada di permukaan, ada yang meresap ke dalam tanah. Nah, yang meresap ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Nah, ini namanya air tanah ya. Air ini nanti juga akan mengalir ke laut kembali. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air adalah yang pertama sinar matahari. Sinar matahari membantu dalam proses evaporasi atau penguapan. Yang kedua, keberadaan hutan. Akar dari pohon dapat menampung keberadaan air ya anak-anak, jadi hutan itu sangat penting. Kemudian keberadaan tanaman. Tanaman juga mengeluarkan air dalam wujud uap air ya atau transpirasi tadi. Yang keempat adalah tanah. Keberadaan tanah yang dapat menyerap dan menyimpan air ya, atau disebut juga daerah resapan air. Ketika tanah itu dilapisi dengan aspal atau beton, maka air yang meresap ke dalam tanah itu akan sulit anak-anak karena tertutupi atau terhalang oleh beton atau aspal. Nah, pernahkah kamu melihat gambar-gambar berikut? Ya, gambar pertama ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pasar terapung ya. Kemudian yang kedua, ini adalah transportasi laut atau transportasi air ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai ya. Untuk mencuci, kemudian untuk menyirami tanaman dan lain sebagainya. Nah, apa saja manfaat sungai bagi makhluk hidup anak-anak? Oke, kita pelajari ya. Nah, pemanfaatan air sungai yang pertama adalah mengairi tanaman pertanian. Nah, biasanya ini terjadi di irigasi ya. Jadi air yang masuk ke dalam sawah itu biasanya dari sungai. Kemudian yang kedua, sumber air untuk keperluan sehari-hari tadi ya, untuk mencuci, mandi, tuh. Kemudian sebagai sarana angkut. Nah, jadi sarana untuk mobilitas ya anak-anak atau perjalanan barang seperti itu ya. Jadi kalau di sungai-sungai yang besar seperti Sungai Musi atau Sungai Kapuas itu kan pasti membutuhkan kapal dan transportasinya itu melalui air ya, air sungai. Nah, kemudian pusat ekonomi, kegiatan ekonomi ini contohnya adalah pasar terapung tadi, yaitu pasar yang ada di Sungai Kapuas ya itu. Kemudian hewan memanfaatkan sungai sebagai sumber air minum. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hewan yang hidup di air itu contohnya ikan, buaya itu ya. Kemudian kalau tumbuhan biasanya teratai, enceng gondok seperti itu ya. Nah, misi. Amatilah lingkungan di sekitarmu dan jawablah pertanyaan yang terdapat di LKPD. Anak-anak dibuka kembali LKPD-nya yang sudah Bu Guru kirim di Google Classroom. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang kedua, manfaat air sungai bagi kehidupan. Nah, ayo berlatih. Kerjakanlah latihan soal di buku tulis masing-masing ya. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Oke. Nanti dilihat di LKPD ya, halaman 4 dan 5. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Pasti sangat senang ya. Nah, bagian mana yang menurutmu menyenangkan? Pasti yang bagian siklus air tadi ya. Sangat menyenangkan. Nah, adakah materi yang sulit untuk dipahami anak-anak? Jika iya, langsung tanyakan ke Bu Kiki ya. Melalui WhatsApp ya anak-anak.
Nah, tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ini sebenarnya ini adalah 3 kegiatan yang mudah dan murah untuk kita lakukan. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menjaga jarak aman ketika bertemu. Yang ketiga, memakai masker jika keluar rumah. Nah, pesan dari Bu Kiki, belajarlah tanpa mengenal lelah dan kata menyerah, karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Jempol 2 untuk anak-anak, good job ya. Selamat, kalian sudah menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.